Nama saya Nikada Dwi Portunaningsih. Saya Dewa Ayu Fani Apriliani. Dan saya Gusti Ayu Putu Indah Rahayu Mertaningsih. Kami dari SMP Negeri 2 Margo. Di sini kami akan memaparkan peran teknologi dalam efisiensi belajar. Tentu saja kami mendapatkan pemahaman tersebut bukan hanya dari video sosialisasi, tetapi juga kami mendapatkan pemahaman itu dari gerakan disiplin sekolah yang dilaksanakan setiap hari Rabu, literasi bermedia sosial yang bijak. Yuk simak videonya! Media sosial juga merupakan tempat yang tidak terbatas aksesnya. Bisa diakses oleh siapapun, bisa dilihat oleh siapapun, bisa di-download, bisa diteruskan, dan sebagainya. Peran teknologi dalam efisiensi belajar yang pertama adalah memudahkan akses informasi, karena siswa dapat mengakses informasi di mana saja tanpa keterbatasan waktu dan tempat. Yang kedua, meningkatkan kecepatan belajar. Siswa dapat mengakses aplikasi video pembelajaran dan membuat pemahaman konsep lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, mendukung pembelajaran interaktif. Teknologi menghadirkan media seperti kuis online, simulasi, dan game edukatif sehingga belajar lebih menarik. Yang keempat, memudahkan kolaborasi. Melalui platform seperti Google Classroom dan Microsoft Teams, siswa dan guru bisa bekerjasama secara daring. Yang kelima, efisiensi waktu dan biaya. Tidak perlu banyak kertas dan buku cetak karena materi bisa diakses secara digital. Dampak negatifnya yang pertama ada ketergantungan pada gadget. Siswa bisa sulit belajar karena tanpa teknologi. Yang kedua ada gangguan dari media sosial ataupun game. Dapat menurunkan konsentrasi dari siswa. Dan yang ketiga ada kemungkinan plagiarisme. Siswa mudah menyelip tugas di internet tanpa belajar sendiri. Dan yang terakhir ada kesenjangan akses. Tidak semua siswa memiliki akses perangkat dan internet yang memadai. Cara bijak menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, gunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Manfaatkanlah teknologi untuk mengakses video pembelajaran, untuk membaca artikel-artikel ilmiah, dan juga untuk mencari latihan-latihan soal secara online dan berlatih mengerjakannya. Jangan gunakan teknologi hanya untuk hiburan saja. Lalu yang kedua, atur jadwal penggunaan gadget. Buatlah jadwal yang seimbang antara beristirahat dan juga belajar, agar kita bisa tetap fokus dalam belajar dan tidak kecanduan. Lalu yang ketiga, periksa kembali informasi-informasi yang telah kita dapatkan. Karena tidak semua informasi atau data yang ada di internet itu benar adanya. Oleh karena itu, kita perlu memeriksa kembali apakah informasi itu sudah ada dalam situs atau lembaga terpercaya. Yang keempat, hindari plagiarisme. Teknologi membantu kita untuk memahami materi, bukan untuk menyalin karya dari orang lain. Lalu yang kelima, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif. Jadi, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mengikuti komunitas belajar dan mencari video-video positif yang dapat mengembangkan semangat kita untuk belajar. Dan jangan pilih video negatif yang dapat merusak atau menghilangkan semangat kita untuk belajar. Yang keenam yaitu jaga etika digital. Saat berdiskusi online, hormatilah guru dan juga teman. Serta jangan menyebarkan informasi-informasi palsu atau hoax. Dan yang ketujuh adalah gunakan atau manfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung media pembelajaran seperti Google Classroom, Quizizz, maupun Duolingo agar kita bisa lebih mudah memahami materi secara interaktif dan juga menarik. Nah, kesimpulannya adalah teknologi membawa efisiensi besar dalam belajar, tetapi juga harus digunakan secara bijak agar manfaatnya maksimal dan terhindar dari dampak negatif. Dan menggunakan teknologi secara bijak artinya kita dapat mengendalikan
kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.